Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI menargetkan jenderal-jenderal penting di Tentara Nasional Indonesia. Namun Jenderal Soeharto seakan tidak tersentuh. Dia tidak diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Tak sedikit yang mempertanyakan di mana keberadaan Jenderal Soeharto saat peristiwa berdarah G30 SPKI itu terjadi. Peristiwa G30 SPKI turut menyeret nama Soeharto. Dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa G30 SPKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI. Kolonel Abdul Latif yang merupakan pelaku penculikan sejumlah jenderal mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Soeharto mengetahui rencana tersebut. Dalam buku John Rosa berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Sehari sebelum kejadian, dirinya melapor ke Soeharto. Kala itu Soeharto berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Soeharto sedang menunggu putra bungsunya Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto karena ketumpahan sup panas. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto 1 hari sebelumnya di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Menurut Latif, Jenderal Soeharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi tersebut. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Dalam autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang ditulis oleh G. Dwi Payana dan Ramadan KH, ia mengaku berada di RSPAD pada 30 September 1965 pukul 9 malam hingga pulang kira-kira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Ini berarti Soeharto berada di rumah sakit tersebut hingga pergantian tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu Tommy Soeharto yang masih berusia 4 tahun dirawat karena ketumpahan kuah sup panas. Adapun Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30 SPKI. Namun Soeharto memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam autobiografinya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat itu, dia lekas pulang karena istrinya menyuruh Soeharto menemani putri bungsunya, Mamik, di rumah mereka di Jalan Haji Agus Salim. Akan tetapi saat diwawancarai oleh Der Spiegel pada 19 Juni 1970 misalnya, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Namun kata Soeharto, Latif tidak memberi informasi apa-apa, justru malah mau membunuhnya saat itu juga. Gerakan 30 September 1965 itu didalangi oleh PKI meski sebagian orang menyangkalnya. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, dan Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Pancaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.